Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau pimpin kami, urapi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah.
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan saudara sekalian. Yesus yang kita sembah, Dia adalah Sang God of Wonders. Dia adalah Allah di atas segala Allah dan Tuhan di atas segala Tuhan. Mari pagi hari ini kita merenungkan betapa Allah itu adalah Allah yang dahsyat. Nah, kalau kita melihat sejarah atau riwayat perjalanan kehidupan umat Israel, mulai dari Mesir khususnya, kita melihat bagaimana mereka ini ditindas sedemikian rupa di Mesir. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Bahkan Musa yang berhasil bahkan sampai masuk ke dalam lingkungan istana sekalipun tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tahu riwayat Musa, sang pangeran di Mesir itu, akhirnya terlempar dari istana, tersingkir dari istana. Sekalipun dia adalah seorang yang sangat-sangat dikagumi, disegani, dan sebagainya. Tetapi ternyata itu bukan jalurnya. Dia harus melarikan diri ke padang gurun. Nah, suatu saat di padang gurun itulah Musa berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kepadanya bahwa Dia sudah memperhatikan dan mendengarkan seruan atau tangisan rintihan umat Israel. Mereka sudah tertindas dengan sangat beratnya oleh Firaun. Itulah sebabnya kemudian Tuhan mengutus Musa untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Ini adalah suatu rencana pembebasan orang Israel dari Mesir. Tetapi Musa tentunya mungkin mempunyai pengalaman yang traumatis dalam hal ini. Dia sendiri sudah terbuang dari istana Mesir. Bagaimana mungkin dia harus datang kembali ke Mesir menghadap Firaun? Nah, tentunya ini sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Musa berusaha menolak dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat ya, Tuhan itu meyakinkan Musa sedemikian rupa bahwa Dia adalah Sang God of Wonders. Dia Allah yang mendengarkan, Allah yang memperhatikan penderitaan umatnya, dan Dia Allah yang menyelamatkan. Untuk itu coba kita akan lihat bersama-sama di dalam Keluaran, pasal yang ke-5, kita baca ayat yang terakhir atau ayat yang ke-24. Dikatakan demikian, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ia dipaksa oleh tangan yang kuat,
ia akan mengusir mereka dari negerinya. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Saudara sekalian, Firaun sangat kuat. Dan kekuatannya ini digunakan untuk menindas umat Israel yang ternyata lemah. Firaun kuat, menindas Israel, dan semakin memperlemah mereka. Umat Israel tidak mungkin mempunyai kekuatan yang sama untuk bisa mengalahkan Firaun yang kuat itu. Nah, di sini kita berbicara mengenai kuat dan lemah. Orang Israel lemah, Firaun, Mesir kuat. Nah, sudah jelas kita tahu bahwa yang berkuasa, yang menang, yang unggul pastilah yang kuat. Yang lemah tak mungkin bisa. Yang lemah tentunya tidak berdaya. Itulah sebabnya orang Israel berseru kepada Tuhan dalam penderitaannya karena mereka ditindas oleh yang kuat. Tetapi saudara sekalian, kita jangan lupa bahwa sekuat apapun juga oknum, pihak, dan sebagainya di dunia ini, tetap itu adalah semu, kekuatan semu, dan fana. Umat Allah, sekalipun mereka lemah, tetapi di atas mereka ada pribadi yang kuat. Begitu juga dengan kita semua. Jadi kita tidak perlu lagi membandingkan, mempersoalkan antara kuat dan lemah. Karena manusia di dunia ini cenderung untuk menjadi yang kuat. Supaya ya bisa unggul. Lalu sebabnya salah satu moto di dalam Olimpiade adalah Fortius. Nah, yang terkuat itu nanti ia akan menang. Yang tercepat dan sebagainya. Nah, memang ini dunia kuat lemah. Nah, tetapi untuk mencapai suatu kekuatan itu tentunya sesuatu yang bukan sesuatu yang mudah. Loh, kok bisa ada yang kuat? Ya mungkin kebetulan aja mereka punya kesempatan untuk meraih suatu kekuatan seperti Firaun ini. Sebetulnya pada awalnya Firaun dan orang Israel itu tidak ada masalah. Karena Yusuf. Bahkan Firaun mengundang keluarga Yusuf, anak-anak Yakub itu, untuk tinggal di Mesir. Dan tentunya mereka akan hidup berdampingan. Tetapi karena ada Firaun yang baru, dikatakan di dalam Keluaran 1 ayat yang ke-8, pasal 1 yang ke-8 ini, maka penindasan dimulai. Dan penindasan ini juga untuk menghindari supaya kekuatan mereka tidak lagi sama. Artinya supaya Firaun dan orang Mesir itu lebih kuat, unggul. Dan orang Israel ini kurang kuat atau lemah. Dan itulah sebabnya mereka semakin diperlemah oleh Firaun dengan penindasan tersebut. Ya. Nah, kalau kita baca tadi, Tuhan mengatakan jelas sekali, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa dengan tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Firaun lupa bahwa dia bukanlah yang terkuat.
Sementara itu memang dia kuat. Tetapi di atas segala-galanya itu ada Allah yang maha kuat. Dia adalah Sang God of Wonders. Allah berfirman kepada Musa bahwa dia akan menunjukkan tangannya yang kuat kepada Firaun. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa berbicara mengenai kuat dan lemah, maka kita tidak perlu khawatir akan apapun di dunia ini. Karena kita punya Allah yang maha kuat. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan Yad Hatzaka. Yad itu tangan, Hatzak itu kuat. Tapi karena tangan ini digolongkan sebagai gender feminin, maka dalam bahasa Ibrani bentuk Hatzak itu menjadi Hatzaka karena mengikuti gender feminin. Yad Hatzaka, ya, tangan yang kuat. Itulah yang membuat orang Israel dibebaskan dari Mesir. Dan yang membuat Firaun yang sementara itu nampaknya kuat, tidak berdaya. Karena di atas segalanya itu ada God of Wonders, tangan yang kuat itu. Nah, jadi saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai masalah kuat dan lemah di sini, kita bersyukur. Kita memang bukan orang yang mungkin dikategorikan kuat. Atau bahkan bisa dikatakan lemah. Tetapi ketika kita mempunyai Allah yang hidup sebagai God of Wonders, maka kita punya backup, backing Allah yang ajaib, God of Wonders, Allah yang kuat. Dan buktinya, orang Israel yang sebetulnya mustahil bisa dibebaskan dari Mesir, akhirnya pun mereka bisa mengalami kebebasan. Karena tangan yang kuat itu tadi. Nah, jadi saudara sekalian, saat ini mari pertama-tama kita harus pahami di sini adalah bahwa kita punya Allah yang hidup, God of Wonders, yang maha kuat di atas segala-galanya. Sekalipun kita menghadapi kekuatan-kekuatan tertentu, tetapi Allah itu yang kita sembah dalam nama Yesus, dia adalah Sang God of Wonders itu. Dia adalah Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Dan dia berkenan mengurapi kita dengan urapan kuasa Roh Kudus yang berkuasa. Dan dengan demikian memberikan kita suatu kuasa, kekuatan untuk hidup berkemenangan di dalam nama Yesus. Jadi jangan lihat bagaimana kita dan sebagainya. Tetapi hanya pandang Yesus. Dia adalah Sang Maha Kuat. Dia adalah Allah yang berkuasa. Allah yang kuat. Dia Allah yang sanggup. Tidak ada perkara yang mustahil bagi dia. Tidak ada perkara yang sukar bagi dia. Buktinya Firaun yang sebetulnya bisa dikatakan mustahil untuk bisa ditaklukkan. Akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga orang Israel dibebaskan dari Mesir. Dengan demikian, saudara sekalian, kita patut bersyukur bahwa kita punya Allah yang kuat. Yang tangannya itu kuat. Yad Hatzaka. Strong hand. Dan yang kedua, mari kita tidak berusaha untuk jadi kuat. Sebab kalau kita berusaha menjadi kuat, ya nanti akhirnya seperti Firaun juga akan menindas yang lemah. Karena kita merasa kuat kok. Tapi juga kita bukan berarti bahwa kita ini
ya sudah kita cari lemah aja. Bukan. Kita mengandalkan God of Wonders. Dan tidak perlu mengejar-ngejar kekuatan itu. Sebab kemenangan itu pasti. Hari depan yang penuh harapan itu pasti. Tapi sepenuhnya dilakukan oleh Tuhan Sang God of Wonders. Seperti tadi dikatakan, kamu akan melihat apa yang akan kulakukan terhadap Firaun. Coba kita lihat kembali ya, tadi di dalam ayat yang ke-24 tadi ya. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Nah, jadi semua itu bukan karena manusia, tapi karena Allah. Dan kita jangan salah. Kita tidak didesain untuk mencari kekuatan, tapi kita didesain untuk sepenuhnya mengandalkan Yesus, Sang Maha Kuat, Sang God of Wonders itu. Oleh karena itu, mari saat ini kita tidak berusaha untuk menggalang kekuatan dengan artinya dengan kemampuan kita sendiri, karena semua akan sia-sia. Katakanlah kita berhasil mencapai suatu kekuatan tertentu, tapi pun itu suatu saat akan fail juga, karena itu semu, fana. Tapi beda kalau kita mengandalkan kekuatan Allah, sampai kapanpun Tuhan akan selalu memberikan kemenangan kepada kita. Setelah orang Israel ini dibebaskan dari Mesir, keluar dari Mesir, dan mereka rombongan di bawah kepemimpinan Musa berjalan keluar dari Mesir, tidak lama kemudian dikejarlah mereka oleh tentara Firaun yang kuat itu. Sehingga orang Israel menjadi ketakutan. Mereka tidak berdaya melawan pasukannya Firaun. Dan mereka tidak bisa lari kemana-mana lagi. Ya di padang gurun mungkin mereka bisa lari ke sana kemari. Tapi pada saat itu mereka tidak punya jalan untuk lari. Karena di depannya ini ada lautan. Laut Golsop atau Laut Tebrau. Mereka tidak bisa kemana-mana lagi. Mau lari ke laut ya tenggelam, mati. Tapi tangan yang kuat itu tidak tinggal diam. God of Wonders tidak tinggal diam. Dia membuat lautan terbelah. Sehingga orang Israel bisa berjalan di tanah yang kering sampai ke seberang. Nah sementara kemudian tentara Firaun coba mengejar juga melalui jalan yang sama. Ketika mereka sudah ada di tengah-tengah dan orang Israel sudah tiba di seberang, maka air yang terbelah tadi balik sehingga mereka terkubur hidup-hidup di dasar lautan itu. Nah, sudah lihat bahwa sampai kapanpun tangan yang kuat itu tetap akan bekerja dan melindungi dan tidak membiarkan umat Allah, anak-anak Yesus, kita semua diabaikan, ditelantarkan begitu saja. Tidak akan. Dia akan selalu menaungi kita dengan tangan yang kuat itu. Itulah sebabnya kita tidak perlu berusaha untuk menjadi yang terkuat dan sebagainya. Dan memang untuk apa? Kuat tentunya untuk menindas yang lemah. Tapi ketika kita mengandalkan tangan yang kuat, tangan Allah yang penuh kuasa, maka lihat, dia akan bekerja secara istimewa.
Saudara dan saya punya hari depan yang penuh harapan. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir akan apapun. Marilah kita renungkan ini. Yang pertama, kita punya Allah yang ajaib, yang maha kuat di atas segala-galanya. Fokus kepadanya, mengandalkan Dia sepenuhnya. Dan yang kedua, kita tidak perlu berusaha untuk memperkuat diri kita sendiri, sebab itu sia-sia semuanya. Mari kita menjadi kuat di dalam Yesus, yaitu dengan cara sungguh-sungguh berharap sepenuhnya kepada Dia. Minta selalu tuntunan Roh Kudus agar kita berada di dalam naungan kuasa Allah. Dan kita tidak perlu khawatir akan apapun. Saudara sekalian, kita tahu bahwa orang yang kuat di dunia sekalipun ya kena virus corona ya KO juga. Tetapi kalau kita bernaung di bawah tangan Allah yang kuat, kita akan aman di dalam Dia, berkemenangan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang berkuasa, Engkau Allah God of wonders, Engkau Allah yang maha kuat di atas segala-galanya. Kami mengandalkan Kau sepenuhnya Tuhan. Sepanjang hari ini, kami akan bernaung di dalam kekuatan tangan-Mu, kuasa-Mu yang ajaib Yesus. Kami diberkati berkelimpahan. Semua penghalang berkat disingkirkan dalam nama Yesus. Dan kami sehat Tuhan. Sakit penyakit disingkirkan dalam nama Yesus. Termasuk virus corona apapun disingkirkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.